Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik selalu. Kali ini saya akan meliput atau mereview sebuah peternakan entok yang ada di wilayah Kelurahan Semongkembaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, milik Bapak Usman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas soal manajemen pakan yang dikelola oleh Bapak Usman selama beberapa tahun belakangan. Ya, ini komposisi pakan yang simple, murah, tapi hasil pertumbuhan entok kemudian hasil bertelur dari indukan entok itu cukup bagus ya. Per indukan rata-rata bertelur sebanyak 15-20 butir. Nah, barangkali informasi ini bermanfaat, silahkan tonton videonya sampai habis. Komposisi pakan yang digunakan oleh Bapak Usman cukup sederhana, yang itu ada di atau tersedia di wilayah sekitar kita. Ya, ini bahan bakunya adalah gedebok pisang. Nah, tentu bagi teman-teman peternak entok sudah tidak asing lagi dengan pakan alternatif gedebok pisang. Cuman beberapa orang memang mengkritik penggunaan gedebok pisang sebagai pakan untuk entok karena gedebok pisang dinilai hanya memiliki kadar protein yang sangat rendah ya. Tapi Bapak Usman ini mampu kemudian mengolah gedebok pisang menjadi pakan yang layak untuk dikonsumsi entok, sehingga pertumbuhannya bagus dan produktivitas telur indukan entok juga lumayan banyak. Ya, ini sekitar 15 butir per indukan sampai 20 butir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara Bapak Usman mengolah gedebok pisang. Jadi setiap hari Bapak Usman ini mengolah gedebok pisang sebagai bahan utama untuk mengasih makan entok-entoknya sebanyak sekitar 20-40 ekor entok ya. Nah, setiap hari dia melihat atau setiap hari dia mencari gedebok pisang yang sudah tidak digunakan, yang sudah tumbang, kemudian dia mencacah ya, mencacah sampai halus. Ini proses mencacahnya itu masih dilakukan secara manual menggunakan pisau ya, menggunakan apa itu, bendo atau apa namanya, parang. Nah, itu memang cukup menyita energi, tapi menurut Bapak Usman metode pencacahan gedebok pisang secara manual ini masih bisa dilakukan dan tidak menyita waktu, dan hanya dilakukan ketika waktu luang saja, jadi tidak menguras waktu. Berbeda ketika memelihara ratusan atau puluhan indukan, itu ketika mengolahnya menggunakan manual memang menyita waktu. Tapi karena menurut Bapak Usman ini masih bisa dilakukan secara manual, dia menikmati prosesnya secara manual. Nah, setelah gedebok pisang ini dicincang oleh Bapak Usman, langkah selanjutnya yang dilakukan Bapak Usman itu tidak langsung memberikan gedebok pisang yang sudah dicincang secara segar. Jadi gedebok pisang ini dia diamkan atau dia simpan terlebih dahulu selama paling tidak 2 minggu teman-teman. Jadi dia cara menyimpannya adalah hanya menyimpannya di dalam sebuah karung, didiamkan selama 2 minggu. Nah, ini pengalaman Bapak Usman ya. Ini menurut dia ketika disimpan di dalam karung selama 2 mingguan, ini gedebok pisangnya ini memang seolah-olah membusuk ya, tapi sebetulnya tidak busuk ya. Jadi semacam kayak proses fermentasi saja. Nah, ini disimpan selama 2 mingguan, yang kemudian gedebok pisangnya itu berubah warna menjadi kecoklatan kehitaman, tapi tidak berbau busuk ya. Nah, setelah itu dia kemudian mencampur beberapa komposisi pakan. Jadi gedebok pisang ini tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapa campurannya. Campurannya apa saja? Yang pertama adalah campuran wajibnya adalah remuan. Remuan itu apa namanya? Remuan apa toh? Dia menggunakan ikan asin yang telah hancur ya. Jadi dia beli di pasar ikan asin yang sudah BS begitu. Dia mengaku membelinya itu 10 kilo seharga 36.000. Jadi kira-kira sekilo itu 3.600-an. Nah, proses pemberiannya, jadi ketika satu ember gedebok pisang ini diberikan, kemudian dicampurkan sekitar 2 genggam atau sampai 3 genggam remuan atau serbuk ini ikan asin.
Jadi ini ikan asin ini banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional di wilayah-wilayah Purworejo ya. Jadi tidak begitu sulit untuk mencari bukan tepung, ini apa ya, ikan asin yang sudah hancur, yang sudah BS. Nah kemudian dicampurkan dengan bekatul ya. Dengan bekatul, memang bekatul masih wajib diberikan secukupnya, kemudian dicampur lagi dengan pur ayam pedaging. Jadi memang ada beberapa komposisi. Yang pertama adalah komposisi gedebok pisang, kemudian yang kedua adalah ikan asin yang sudah hancur ya, yang sudah remuan itu, kemudian yang ketiga adalah dedak atau bekatul, yang keempat adalah pur ayam pedaging. Jadi 4 komposisi ini dia berikan untuk ngasih makan entok-entoknya. Tapi porsinya untuk pakan campuran yang berprotein tinggi ini memang tidak banyak, hanya 2 genggam atau 3 genggam sekali makan begitu. Nah ini menurut beliau dia ngasih makan komposisi ini itu 2 kali teman-teman, sekitar pukul 10 pagi dan jam 5 sore. Jadi pagi dan sore 2 kali sehari. Nah kenapa? Karena ini pakan yang murah menurut beliau, dan kemudian dia mengasih pakannya memang relatif agak banyak. Jadi dia ngasih makannya porsinya agak dilebihkan begitu, agar kebutuhan nutrisi dari entok itu terpenuhi. Karena apa? Karena memang harga pakannya itu dibantu oleh gedebok pisang yang gratis begitu. Jadi tidak pelit ngasih pakannya ini Pak Usman. Kita lihat untuk pemberian pakannya sangat banyak dan tidak sekali habis. Jadi pakan ini akan habis sekitar, ketika dikasih jam 10 maka jam 12 siang nanti baru habis ya. Sifatnya setelah makan, nanti setelah kenyang entoknya akan berhenti, akan minum, kemudian nanti siang jam 11 sampai jam 12 dia ngemil. Jadi sisa pakan yang ada di wadah itu akan habis sekitar jam 12 siang. Baru nanti akan dikasih makan lagi jam 4 sore. Jadi seperti itu metode pemberian pakan yang dilakukan oleh Pak Usman, dan sejauh ini produktivitas telurnya lancar. Menurut penuturan Pak Usman lancar. Kemudian pertumbuhan indukan entoknya juga gemuk-gemuk, kemudian daya tetasnya juga tinggi, karena kita lihat untuk anakan entoknya cukup banyak. Dan ini memang Bapak Usman ketika menjual anakan entok tidak usia 1 minggu, dia jualnya sekitar usia 1 bulan. Jadi ketika usianya masih seminggu atau 2 minggu entoknya tidak akan dijual. Jadi dia menjualnya ketika sudah umur 1 bulan. Apa alasannya? Karena menurut dia kalau menjual anakan entok yang masih umur seminggu atau 2 minggu, kasihan pembelinya karena takutnya itu mati. Tapi kalau sudah umur 1 bulan, relatif daya tahan tubuh anakan entok sudah kuat, sehingga nanti angka kehidupannya relatif tinggi begitu, tidak gampang mati. Nah ini komposisi pakannya yang dilakukan oleh Pak Usman. Pak Usman ini memang beberapa waktu yang dulu, setahun atau 2 tahun yang lalu itu sudah mempraktekkan beberapa aneka ragam komposisi pakan. Dulu itu pernah menggunakan keong sawah, kemudian menggunakan jantung pisang juga sudah pernah, dan yang paling cukup lama ini ya pakai gedebok pisang ini. Gedebok pisang yang dalam tanda kutip dibusukkan atau didiamkan, atau dalam tanda kutip ya difermentasi, tapi tidak menggunakan E4. Jadi gedebok pisang hanya dicacah halus, kemudian disimpan di karung selama 2 minggu, kemudian nanti dikasihkan ke entok-entok. Bahkan pakan komposisi pakan ini tidak hanya diberikan untuk indukan saja, tapi untuk anakan entok usia seminggu ke atas itu sudah dicampur dengan pakan gedebok pisang. Harapannya ketika anakan itu sudah dilatih menggunakan pakan gedebok pisang, nanti dia akan terbiasa mengkonsumsi gedebok pisang ketika sudah dewasa. Jadi tidak ada penyesuaian lagi karena dia terlatih sudah makan gedebok pisang. Nah Pak Usman ini dulu pernah juga mengalami kerugian teman-teman. Dulu dia pernah memelihara 100 ekor, kemudian pernah kena aradan, 40 ekor mati, kemudian bangkit lagi, memelihara lagi, dan seterusnya. Ini siklus usaha itu kayak gitu. Jadi pasang surutnya, kerugian, keuntungan itu selalu dialami oleh kita, oleh para peternak. Tapi yang paling penting adalah ketika kita
bersemangat, kemudian memperbaiki, melakukan eksperimen dan menentukan porsi yang tepat untuk memelihara entok kita. Bagaimana caranya, pakannya apa, itu nanti akan ketemu ritmenya sendiri-sendiri. Yang masing-masing peternak itu kadang ritmenya berbeda-beda. Ada yang ngasih pakan enceng gondok, entoknya bagus. Ada yang ngasih pakan gedebok pisang, entoknya bagus, telurnya lancar. Ada yang ngasih pakan fermentasi, ada yang ngasih pakan full, dedak, sama konsentrat, macam-macam. Jadi situasinya untuk tata cara pemeliharaan masing-masing peternak mempunyai karakter sendiri-sendiri, mempunyai pengalaman sendiri-sendiri. Nah, adapun untuk jamu-jamuan, Pak Usman ini menggunakan rempah-rempah. Jadi untuk yang rempah yang digunakan itu seperti temulawak, jahe, dan kunyit. Dia temulawaknya dicincang langsung halus, kunirnya dicincang langsung halus, kemudian jahenya juga dicincang, kemudian dicampur ke pakan. Ini diberikan sekitar ya seminggu 2 kali lah ya, itu untuk memperbaiki metabolisme organ-organ entok atau meningkatkan imunitas entok sehingga harapannya tidak kena penyakit. Nah, harapan tersebut sangat wajar karena dulu Pak Usman sempat pernah merugi, sehingga dia saat ini lebih jeli ketika memelihara entok, bagaimana dia memberikan vitamin, kemudian pakan yang bagus, harapannya agar kesehatan entok tetap terjaga dan tidak ada yang mati, begitu. Nah, itu teman-teman salah satu komposisi pakan yang barangkali bisa dicontoh, tapi sekali lagi ini pengalaman peternak itu masing-masing berbeda ya. Ada yang kasih pakan entoknya kurus, ada yang gemuk dan lain-lain. Ini merupakan pengalaman masing-masing peternak yang tentu wilayah satu dengan wilayah yang lain itu kemungkinan akan berbeda. Nah, kebetulan di Pak Usman ini menggunakan komposisi pakan gedebok pisang yang dibusukkan, kemudian dicampur dengan ikan asin ya, kemudian dicampur dengan begatul, dicampur dengan pur ayam berdaging sedikit. Ini hasilnya cukup bagus. Pertumbuhan badan indukan juga bagus, kemudian produksi telurnya juga banyak, kemudian tingkat tetasnya juga tinggi, begitu. Sehingga ini Pak Usman mengaku ke depan akan terus melakukan konsisten memberikan pakan gedebok pisang untuk hewan ternaknya. Semoga menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.